Eling-eling sira manungsa, kudu eling lan waspada. Kinasiut karso nuswantara, mugia tansah mrembaka. Ngerti sangkan paraning dumadi, nafas ta nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, sehat berkelimpahan untuk teman-teman, untuk saudaraku semua dimanapun berada. Semoga kehadiran kita menjadi sumber-sumber kebahagiaan bagi semua makhluk yang ada di semesta ini. Saudaraku, memang ini tahun boleh dikatakan tahun modern ya, zaman modern. Jangan salah, tidak bisa dipungkiri eksistensi dari sihir atau santet masih selalu saja ada, hanya dia berganti casing, berganti kulit. Jadi boleh saya bilang sihir atau santet zaman modern ini juga terbungkus dengan era modern, dengan cara-cara, dengan teknik yang modern juga. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman. Bukannya sihir atau santet, tapi masih zaman dulu udah teknologi juga semakin canggih, bahkan hal-hal mistis pun juga tidak ikut kalah, juga semakin canggihnya. Nah, apa sih kira-kira sihir atau santet modern, kok cara kerjanya gimana gitu, kok bisa disebut dengan sihir atau santet modern? Nah, ini saudaraku semua, saya kasih contoh gamblang sihir yang tanpa kita sadari sebenarnya. Misalnya gini, kita lagi jalan-jalan ke sebuah mall ya, anggaplah mall besar, jalan-jalan. Kita misalnya niatnya ke mall itu cuma mau beli sepatu, ini misalnya. Nah, tapi ketika lagi jalan di mall, kita melihat ada sebuah baju yang dipajang ya. Nah, kita nggak niat nih mau beli baju, orang niatnya ke mall beli sepatu, tapi ketika kita lewat satu toko, dia memajang baju, kita lihat baju itu kok tampak indah, baju itu tampak bagus, lalu tanpa sadar kita membeli baju tersebut, hingga lupa pada tujuannya untuk membeli sepatu, karena ada rasa ketertarikan yang luar biasa. Nah, ini satu contoh kecil bahwa itu sebenarnya adalah sihir modern ya. Sihir modern seperti itu, dia nggak pakai dupa, nggak pakai wangi-wangian, nggak pakai kembang, tapi dia menstimulasi imajinasi kalian sehingga sesuatu itu bisa jadi tampak menarik bagi Anda. Nah, itu sihir modern. Lalu santet bagaimana untuk santet modern? Bicara santet untuk saudara-saudaraku, temanku semua. Jadi kalau santet murni itu sekarang ini bisa dibilang 1000 banding 1 ya. Jadi orang-orang yang benar-benar bisa menyantet ini ya memang ada, tapi 1000 banding 1 untuk zaman sekarang. Jadi lebih banyak sekarang kepada santet yang modern. Santet yang modern ini cara kerjanya bagaimana? Dia cara kerjanya mensugesti pikiran melalui gelombang otak dari pikiran kalian. Oke, satu saya kasih contoh kasus untuk santet modern ini. Misalnya si A ya, saya ingin menyantet si A, membunuh tanpa menyentuh si A ini ya. Lalu saya pelajari nih si A, kebiasaannya apa aja. Misalnya kebiasaan si A kalau pagi berangkat ke kantornya pakai kendaraan ya. Terus siangnya aktivitas di kantor, sore pulang ke rumah memakai kendaraan, terus malamnya seperti apa, tidurnya jam apa, itu dipelajari dulu ya. Jadi saya pelajari dulu si A. Oh, dia naik kendaraannya di jam segini, jam segini. Nah, tanda itu, jadi saya nggak detail kasih tahu caranya ya. Jadi tandai, nah kebiasaan itulah yang kita ambil untuk menyantet secara modern. Jadi ketika si A berangkat kerja menggunakan kendaraan atau si A pulang kerja menggunakan kendaraan, kita sudah tahu jam-jamnya tadi. Nah, gelombang otak di pikirannya ini kita kacaukan.
ya. Kita kacaukan ini banyak cara ya. Saya nggak spesifik menyebutkan di video YouTube ini karena takut disalahgunakan nanti, bahaya, jangan itu. Jadi ketika gelombang otak si A kacau di jam-jam yang sudah saya tentukan tadi, jam dia berangkat kerja, jam dia pulang kerja, tanda kutip berarti si A menggunakan kendaraan. Saat si A menggunakan kendaraannya dengan pikiran yang kacau, apa yang terjadi teman-teman pasti sudah bisa menjawabnya. Si A ini pikirannya kacau, dia nyasar atau emosional tinggi, kalang kabut, sehingga crash, terjadilah kecelakaan di jalan. Nah, kecelakaan di jalan ini hasilnya bisa dia meninggal, ya, tiba-tiba meninggal dalam kecelakaan itu, atau luka parah atau lain sebagainya. Jadi ini bahayanya santet modern, nggak bisa dideteksi ya. Kalau santet-santet yang umum kita kenal itu bisa deteksi karena dia menggunakan kodam, energi kodam. Kita sudah tahu, wah ini energi kodam, wah ini si A yang menyantet. Tapi ini zaman semakin canggih, santet pun juga semakin canggih, saudara-saudaraku semua, dengan mengubah gelombang otak. Jadi kita harus tahu kebiasaan target, kita harus tahu dominan gelombang otak si target ini seperti apa ya, dia di beta, alpha, theta atau seperti apa. Nah, jadi buat teman-teman, untuk mengantisipasi santet modern ini yang mengacaukan gelombang otak ini, berarti satu-satunya cara adalah jaga gelombang otak kita untuk tetap tenang. Ya, jaga gelombang otak kita untuk tetap tenang. Ini nggak bisa ya, gelombang otak kita nggak bisa dikacaukan dalam kondisi tenang. Dalam kondisi tenang apa? Berarti dalam kondisi rileks, dalam kondisi sadar. Ini gelombang otak kita tenang. Kalau aktivitas seperti ini kita berada di gelombang beta ya. Ini banyak fokus, banyak ruwet, gelombangnya juga kacau. Tapi kalau kita bisa selalu menjaga dalam kondisi tenang, rileks, dan selalu sadar apa yang kita lakukan, berarti kita juga menjaga gelombang otak kita untuk tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, termasuk juga jenis santet modern ini. Jadi luar biasa ya teman-teman, ini harus kita pahami, kita jadikan sebuah kesadaran ya. Sadari aja apa yang kita lakukan, lalu tenang, jangan tergesa-gesa. Ini akan menjaga kita diberikan keselamatan lahir dan batin kalau kita tetap dalam kesadaran. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.